Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Esti Novi Andiarini selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Komunikasi kelas E1 program studi Ilmu Hadis. Dan tak lupa kepada teman-teman yang berbahagia dan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat, taufik serta hidayahnya yang senantiasa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat ma'assalam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya, Afina Putri Wahyu Bintari, untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul tentang riya. Hadirin dan hadirah yang dirahmati oleh Allah, riya adalah suatu penyakit hati yang biasanya terjadi pada sebagian umat manusia, baik itu dalam beramal maupun dalam bertutur kata. Maka orang yang berbuat riya, lahiriahnya itu berlawanan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Hatinya rusak dan niatnya pun menjadi jelek, karena orang yang melakukan amal kebaikan tanpa didasari dengan hati maupun niat yang ikhlas secara lahiriah, memang dia sudah beramal baik. Akan tetapi pada hakikatnya dia beramal hanya untuk dipertontonkan oleh orang lain agar memujinya maupun sebagainya. Dalam hal ini Allah memberikan peringatan terhadap terjadinya penyakit hati, yaitu riya, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 4-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un, yang artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan orang-orang yang enggan menolong dengan barang berguna. Di dalam ayat tersebut Allah memberikan peringatan keras bagi orang yang berbuat riya, karena orang yang berbuat riya dalam beragama maka akan celaka di akhirat kelak. Bahkan Rasulullah sendiri pun sangat mengkhawatirkan umatnya yang terjerumus dalam perbuatan riya, sebagaimana sabda beliau di dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafa alaikum asyirkul aswar fasu'ila anhu faqala ar-riya, yang artinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu yang paling aku takuti atas umatku adalah syirik kecil. Maka ditanyakan kepada beliau, apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, riya. Dalam penjelasan tersebut, kiranya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa riya adalah suatu perbuatan yang dapat merusak amal baik kita. Bahkan dengan berbuat riya, kita sudah memasuki dalam kategori syirik kecil. Dan hal itulah yang paling ditakuti oleh Rasulullah terhadap umatnya, karena dapat menjadikan amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu,
marilah kita memohon pertolongan kepada Allah agar senantiasa hati kita diberikan sifat yang ikhlas dalam beramal, agar terbebas dari penyakit hati, yaitu perbuatan riya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.